Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya, kita di pertemuan yang ke berapa? Ke 8 ya ini ya. Ke 9 ya. 9 ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen pangkalan data ini terkait dengan kita akan coba praktek membuat pangkalan data tetapi dengan menggunakan PHP MyAdmin atau SAMPP ya, exam. Nah, kemungkinan kalau sudah kalau yang sudah pernah dapat mata kuliah otomasi perpustakaan, ini biasanya sudah dikasih ya tentang PHP MyAdmin ini. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama ya tentang PHP MyAdmin ini, bagaimana membuat bangunan database ya. Jadi kalau kita membuat otomasi itu ada dua, ada satu dari bangunan rumahnya, kedua bangunan datanya ya. Ibaratnya kita membuat bangunan perpustakaan, katakan rumah ya, kemudian ada lemari-lemarinya. Nah, lemari-lemarinya itu yang kita anggap sebagai database ya. Pos-pos database apa saja kalau di perpustakaan, misalnya ada buku tentang agama, buku tentang umum, tentang filsafat, tentang sosial, tentang IPA. Nah, itu ada tempat-tempatnya tersendiri dalam database-nya. Nah, hari ini kita akan coba install SAMPP-nya ya. Silakan nanti ini coba Bapak sharekan dulu ya, cari di internet ya. Oke, ini ya, kita mungkin cari dimasuk di ini belum ada ya. Oke, kita akan cari coba apa tadi cara membuat database ya, database dengan PHP MyAdmin ya, MyAdmin. Nanti kita coba perkenalkan dulu konsepnya ya, pengertiannya, baru kita akan coba praktekkan. Kalau kemarin kan kita membuat basis data dengan Microsoft Access ya. Nah, sekarang kita akan belajar basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin ya, yang sudah berbasis basisnya ini sudah basis website ya, sudah basis website. Nah, ini mungkin sebagai perkenalan, ini kita cari saja di internet, sudah banyak ya. Mungkin materinya ini nanti Bapak uploadkan juga ke e-learningnya, tapi ini sekilas saja ya sebelum kita masuk ke prakteknya. Jadi cara membuat database dengan menggunakan MySQL ya, MySQL di localhost, PHP MyAdmin atau exam ya, SAMPP. Jadi file exam ini kita bisa download ya, kita bisa download ini kalau mau di
Mohon maaf Pak, Bapak matikan mic-nya Pak. Jadi suara Bapak nggak kedengaran. Iya ya. Baik, jadi dari tadi belum kedengeran ya? Belum Pak. Iya Pak. Iya ya. Baik, Bapak ulangi lagi ya. Eh, ya ini ya, teknologi ini kadang-kadang kita ini ya, kita dengan dengan semangatnya menjelaskan ternyata belum nyampe ke sana ya. Ada pengaturan yang belum di setting ya. Ya, baik Bapak ulangi lagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin atau SAMPP ya. Nah, ini tadi sudah Bapak sharekan tadi yang tanpa suara tadi ya. Ini kita sudah kita sudah sekilas tadi bagaimana membuat database dengan menggunakan SAMPP atau MySQL di localhost PHP MyAdmin. Kemudian Bapak tadi sampaikan kalau mahasiswa yang sudah belajar tentang otomasi atau misalnya pangkalan teknologi otomasi, yang jelas yang otomasi itu sudah diajarkan biasanya setiap kita membuat database. Nah, kita yang sudah basisnya website itu biasanya install yang ini namanya ada SAMPP ini ya. Nah, SAMPP ini. Kemudian kita bisa download di internet. Nah, ini banyak. Nah, ini ya. SAMPP 7 versinya berapa gitu ya. Tinggal download saja ini dapat ya. Ini kalau mau di-download kan tinggal tinggal klik saja yang ini. Nanti ada versinya, ada yang untuk Windows ya, ada yang untuk Linux ya, beda-beda ya. Jadi ini PHP MyAdmin. Nah, ini yang 64 bitnya juga, ada laptop yang 64. Nah, tapi ini untuk Linux ya. Coba kalau kita cari yang untuk Windows-nya. Nah, ini untuk Windows-nya. For Windows 7 ya. Windows ini ya Windows 7. Kemudian 8 ya ini. Ini versinya mungkin ya. Pokoknya yang jelas ini untuk Windows. Yang jelas biasanya cuma 2 ya. Satu ada 64 bit, satu 32. Nanti kalau kita misal download, ini aja tinggal klik download ya. Ini bisa nggak di-download misalnya ya. Nah, ini sudah terdownload ya. Kita tinggal tunggu. Ini SAMPP yang versi berapa itu. Nanti tinggal ini sambil berjalan diinstal ya. Jadi nanti cari SAMPP, kemudian download ya. Ini versi 7, versi 8 ini yang versi 7. Dan kemudian kalau sudah terdownload, kemudian kita install, ditaruh di C. Nah, nanti baru dari situ kita akan buat basis datanya ya. Basis datanya dengan yang PHP MyAdmin. Baik, sambil kita ini mendownload ya. Ini kan banyak ini, hampir berapa nih? 160 mega ya. Ini kita jelaskan dulu pengertian dari atau kita mengenal dulu ya SAMPP PHP MyAdmin ini, membuat pangkalan data dengan PHP MyAdmin ini. Jadi kalau kita pengertiannya di sini ya, database, oke, database sering kita sudah ini ya, database adalah sesuatu yang berfungsi untuk menyimpan data-data pada website terdapat berbagai jenis, data sesuatu yang berfungsi untuk menyimpan data-data pada website. Nah, ini ya, pada web ya. Artinya sudah website itu kan jaring orang internet terkenal dengan jaringan ya. Internet itu kan jaringan elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer ya. Jaringan komunikasi elektronik ya, kalau kita kenal internet. Jadi website itu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer melalui yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon, menggunakan telepon dan satelit. Itu internet, website ya. Jadi database juga ini fungsinya untuk menyimpan data-data yang
sudah tergabung itu ya di dalam satu apa istilahnya dalam satu database ya. Oh ini kedengaran suara dari masjid ya. Ya nggak apa-apa. Nah jadi gitu ya. Ya data base ini kan base camp ya. Nah, jadi kumpulan base camp ya, kumpulan data. Jadi data apa yang kita tulis, apa yang kita masukkan di program aplikasi nanti masukkan ada di kumpulan datanya ya. Kalau kita ngetik data buku nanti masuk di data buku, ngetik katalog masuk di katalog, ngetik anggota masuk di anggota, layanan masuk di layanan. Nah itu nanti di desainnya dikumpulkan di dalam satu database gitu ya. Oke. Terdapat berbagai macam database ya. Ada yang MySQL yang sekarang kita akan coba ya. Kemarin kita sudah pakai Microsoft Access ya. Kemudian ada ini ya, yang lain-lainnya ya, Force SQL, Oracle SQL. SQL ini ya, sistem query ya. Query ini kan pertanyaan. Jadi semua biasanya kalau program otomasi itu bertanya ya, komputer itu akan berjalan ketika kita bertanya, perintah atau bertanya, begitu aja ya. Jadi kita perintahkan carikan buku, nanti dia mencari gitu kan. Atau kita menanyakan di mana buku pendidikan misalnya, nanti dia mencari. Jadi seperti itu ya. Jadi SQL itu pertanyaan ya. Jadi kalimat program pertanyaan. Baik, kemudian karena database adalah jantungnya ya, jantungnya website, maka kehadirannya sangat penting. Oke. Jadi siapapun yang akan membuat satu program ya penting kita membuat database karena disitulah jantungnya tadi dikatakan ya, kumpulnya di sana semua ya. Jadi semua yang beredar masuk ke dalam jantung kan, di jantung digerakkan dari sana. Nanti kita butuh data, larinya ke database gitu kan. Oke, itu ya. Kemudian ini Bapak konsepnya dulu ya, baru nanti kita praktek. Ini sudah terdownload ya. Examnya sudah terdownload. Kemudian kita nanti akan coba lihat ininya ya, bentuk examnya ya, PHP My Admin-nya. Ya sedikit ya, nanti kita diskusi juga nih. Bagi orang biasa bagi sebagian orang yang sudah terbiasa membuat website, ini sudah tidak asing lagi ya, pasti kenal itu. Dikit-dikit mana sampai P-nya gitu, mana database-nya apa namanya gitu kan, database-nya di mana ditaruhnya gitu. Ini database tentang apa gitu, tentang perpustakaan apa tentang akademik atau tentang misalnya keuangan. Nah itu nanti dispesifikan kan. Baik itu. Kemudian kita ini localhost tadi ya. Nah, localhost itu apa? Localhost PHP My Admin ya. Localhost itu apa? Di sini localhost adalah environment hosting. Nah, jadi ini membuat hosting, lingkungan hosting. Jadi environment ini apa? Lingkungan ya, hosting. Jadi kalau kita internet kan sudah ini ya, sudah tersambung ke dalam seluruh jaringan, artinya sudah connect. Nah, ini kita juga bisa mengkonekkan komputer tanpa menggunakan internet, kemudian kita menggunakan localhost. Nanti kalau kita install SAM-PP ini ya, kemudian kita aktifkan PHP control PHP My Admin-nya, itu nanti dia kontrol examnya nanti akan bisa seolah-olah komputer itu sudah koneksi gitu ya, padahal tidak menggunakan internet. Nah ini ya, jadi localhost adalah environment hosting, dia membuat lingkungan, komunitas lingkungan sendiri, di situ nanti bisa aktivitas gitu ya, bisa aktivitas, bisa melakukan transfer data, melakukan istilahnya hilir mudik orang. Kalau lingkungan seperti itu ya, lingkungan kampus, ada orang yang keluar, ada orang masuk, ada orang belajar, ada orang baca buku, ada yang lain. Nah, begitu juga dengan localhost itu. Nah ini apa makna ininya ya,
makna, bentar nih sambil Bapak admit nih, belum nih. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kemudian ini jika localhost terinstall ya di komputer secara lokal, jadi sebelum website online maka install dulu SAMPP-nya, maka bisa akan aktif localhost-nya itu ya. Nah, ini bisa juga dikembangkan bagaimana cara membuat MySQL. Nah, nanti kita akan coba membuat database dari MySQL. Kalau kemarin dari akses kan tinggal ada juga ya basis datanya ya. Kemarin kita sudah belajar. Baik, itu penjelasan secara umumnya ya. Jadi database berfungsi untuk menyimpan data ya di dalam sebuah website. Kemudian database itu dianggap sebagai jantungnya website. Nah, ini jadi catatan. Kemudian database itu akan aktif ketika kita sudah mengaktifkan localhost. Localhost itu akan bisa aktif kalau kita menginstal SAMPP. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu alur ininya ya, alur flowchart-nya. Oke. Baik, itu mungkin sebagai awal ya, sebelum kita praktek. Nanti kalau konsep-konsep teori-teori bisa dibaca sendiri nih, banyak ini ya. Apa itu localhost, apa itu ini dibaca. Nah, ini kalau kita mau maknai localhost ini lebih lengkap lagi ya. Kalau tadi kan dia sebagai environment saja, lingkungan, kita masih secara umum ya. Ini secara khususnya localhost adalah server. Nah, gitu ya, server lokal. Nah, gitu sebenarnya kita mau membuat server lokal. Kalau kita server yang sudah interlokal, lokal berarti ada interlokal, internet lah ya, internetworking, sudah internet itu dia bukan localhost lagi namanya, tapi www itu ya, www Raden Patah Aceh ID. Nah, itu yang triple W itulah yang dianggap sebagai internetnya ya, interlokal networkingnya. Tapi kalau dia lokal, kita harus menulis localhost, ini kan. Oke ya, jadi intinya server lokal yang ada di komputer. Jadi kita akan membuat server lokal yang ada di komputer. Oke, itu ya. Itu secara umum ya. Kita akan coba masuk ke ini ya, instalasi dari ini sebenarnya ini kalau kita mau, nah ini kan sudah dapat ya, sudah Bapak download. Nanti yang lain juga silakan download ini SAMPP versi 74 berapa ini ya. Nanti kalau ini diklik ya, ini ya, sebelum Bapak install gini aja ya. Diklik ya, diklik mau diinstal ya. Tapi nanti Bapak backkan lagi ya. Nih, kalau kita mau install ini masih berjalan ya. Nah, ini kalau kita yes kan gini ya. Oh, ini tidak kelihatan ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini kalau kita install ya, masih berjalan. Artinya kita harus terinstall dulu ini ya. Karena ilmu perpustakaan ini kita bukan hanya teori saja ya, harus prakteknya juga. Oke. Berjalan nggak ini ya? Bentar ya. Oke. Yes. Oke, ini Microsoft. Oke, out. Oke, mana tadi yang mau Bapak install tadi ini ya? Ya, yang ini ya. Mungkin masih berjalan ini kalau Bapak install. Nah, ini kan ada tulisan seperti ini menginstal namanya ya. Oke. Ya, ini masih ya, biasanya penginstalan SAMPP ini memerlukan waktu ya antara 5 sampai 10 menit ya. Karena itu sampai 100 megabyte tadi ya, 100 megabyte. Oke, ini sebenarnya sudah ada exam yang sudah Bapak install ya. Nanti yang itu Bapak backkan saja. Nanti kalau kita berhasil ya, nih klik di C ini, kemudian nah munculnya ntar ya ini kok malah sini ya. Nah, munculnya nanti
nanti seperti ini sampai P. Nanti dia muncul, kalau kita naruhnya di C, maka dia akan larinya ke C gitu ya. Nah, ini kalau kita mau install tadi ya, tinggal oke nih terus berjalan. Tapi ini karena Bapak sudah terinstall ya, karena ini makan waktu lama kalau kita mau install. Ini anggaplah ini sudah Bapak install ya. Nah ini kalau mau install tinggal next. Jadi ya, jadinya nanti muncul exam seperti ini. Tapi ini karena sudah ada, udah anggaplah yang itu saja ya, yang Bapak saja yang ini nih. Ini no ya, Bapak batalkan ya. Do you want to about the ya, batal ya. Oke. Kalau sudah terinstall, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada di C, kemudian ada ini sum PP ya, mana tadi? Ini ya, C. Nah, ini sum PP nih. Kemudian akan muncul seperti ini. Satu di MySQL datanya, satu nanti di htdoc. Nah, di htdoc ini untuk bangunan perpustakanya taruh di sana, nanti membuat datanya di MySQL. Mungkin agak ini ya, agak ribet, tapi ya ini proses ini ya, seperti ini prosesnya kalau kita ingin mau membangun sebuah database di dalam MySQL. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil terinstall, langkah pertama adalah mengaktifkan ini ya, mengaktifkan localhost-nya, gini ya. Nanti ini, nah ini ada kontrol localhost-nya, aktifkan dulu. Gak apa-apa nih Bapak maraton ini dulu, nanti kita mundur lagi ya, nanti Bapak mundur lagi ulasannya supaya jelas, tapi ini sekilas saja. Nah, mundur seperti ini, nah muncul seperti ini ya. Ini mau mengaktifkan sampai P-nya ya, nanti tinggal start gitu ya. Jadi seolah-olah internet kita aktif gitu ya. Ini SQL-nya datanya. Ini untuk programnya di sini. Ini emang agak sudah kelas berat ini ya. Kalau sudah ke pemrograman ini kita agak bingung, tapi ya seperti ini prosesnya ya. Kemudian kita minimize, kita akan lihat buktinya bahwa localhost itu aktif. Ya tinggal diketik saja di sini nanti ya. Oke, ini kayaknya nggak muncul ya. Diketik di sini aja nanti localhost karena membukanya pakai Mozilla ya. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Nanti seperti ini ininya apa? Nah, ini yang kita akan buat itu PHP MyAdmin yang ini ya. Jadi membuat localhost dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nanti kalau kita mau membuat, tinggal klik saja PHP MyAdmin ya. Oke, kemudian nanti kalau pas kita mungkin minggu depan ya kita offline, kita akan praktekkan ya, semuanya akan coba install, kemudian akan membuat database. Karena ini kalau materi yang ini puncaknya sebenarnya, nanti kita praktek ke depannya pangkalan data menggunakan yang MySQL ini aja ya, yang basis data yang sudah MySQL, karena nanti ini berkembang banyak bagaimana cara membuat datanya, bagaimana cara mengisi datanya gitu ya. Nah, kalau kemarin kan kita tinggal ketik saja kalau di akses ya. Nah, kalau di sini ini kan ada database ya. Ada database, kemudian bisa juga impor, bisa juga dari variabelnya dibuat gitu ya. Nah, ini klik database kalau kita mau buat misalnya kan. Nah, misalnya di sini tinggal diketik saja, misalnya kita mau membuat data tentang akademik ya. Akademik, misalnya kita mau membuat data tentang akademik. Oke. Nanti di sini pilih biasanya yang acil ya, yang ini acil general ini, kemudian create. Nah, tanda berhasilnya nanti nah ini masuk di sini ya, ini akademik. Berarti kita sudah ada rumah database namanya akademik. Nanti tinggal membuat bangunan otomasi akademiknya ya. Nanti di akademik misalnya KRS, kemudian misalnya input nilai di sana ya. Tapi
seluruh data-data nanti masuknya di sini. Nanti kita tinggal membuat privilege-nya ini apa mengkoneksinya kan ya, atau misalnya diimpor. Nah, sama misalnya seperti ini ya. Ini misalnya tentang akademik. Ini misalnya ada contoh di sini, ada namanya satu lagi ya, baru nanti kita diskusi. Bapak akan buat misalnya English ya. Ada data English Lite. Ini salah satu English Lite 3 misalnya, versi 3. Kita akan bukan di sini, dari mulai membuat baru lagi database ya, new database lagi, satu lagi. Oke, back ya. Nah, di sini ya database. Kemudian Bapak akan buat apa misalnya English ya. Atau misalnya ya English saja ya. Perpustakaan lagi ya. Ini sudah ada perpustakaan ini ya. Perpustakaan misalnya perpustakaan SD 21 misalnya, SMA misalnya, perpustakaan SMA. Nah, gitu ya. Kita akan buat database perpustakaan SMA, kemudian ini jenisnya. Oke, kemudian create ya. Ini juga nanti bisa dihapus ini ya. Jadi maksud Bapak hanya ingin membuatkan database dengan PHP admin itu seperti ini. Ini misalnya database mana tadi ya? Ini ya, perpustakaan SMA ya. Klik perpustakaan SMA, kemudian kita akan, karena pernah dibuat di perpustakaan di sini diimpor ya, yang sudah jadi belangko-belangko kosong. Nanti Bapak contohkan juga misalnya buat satu-satu, tapi ini belangko kosong kita tinggal impor saja dari yang pernah dibuat di sini misalnya ya. Choose file. Gak apa-apa, ini ikuti aja dulu ya. Nanti mungkin agak bingung ini, tapi tetap nanti akan kita coba satu-satu. Nah ini English Lite 3. Kita akan impor ke perpustakaan ini tadi ya, perpustakaan SMA. Nah ini kemudian ini nutup ya. Kemudian ini Go ya, ini ada tulisan Go. Mana tadi tulisan Go tadi ini ya. Nah ini Go. Nah ini sudah berjalan. Nah ini ya, ini impor. Oke, ini mungkin agak ini ya apa? Ini ada makan waktu. Ini coba hanya sekilas saja. Nanti habis ini coba kita akan mana yang belum jelas ya dibandingkan. Nah, ini yang PHP My Admin ini nanti semua program bisa ya. Ini tentang akademik, tentang perpustakaan, tentang misalnya keuangan. Nanti tinggal kita merancang ininya saja, merancang bangunan otomasinya ya. Oh ini kita buat kayak sekarang misalnya ada e-learning ya. E-learning itu nanti membuatnya seperti ini tuh ya. Jadi ditulis di sini e-learning, nanti tampilan di depannya seperti yang ada di e-learning itu ya. Jadi kalau kita mau input absensi, nanti larinya ke presensi di sini gitu ya. Ini masih dalam proses ya. Nanti akan kita lihat hasil-hasilnya apa saja gitu ya. Nah ini kalau di perpustakaan ini yang Bapak ambil ini sebenarnya apa ya, hasil orang mendesain, kemudian kita impor ke perpustakaan itu ya. Nah sebenarnya kalau kita mau buat satu-satu, misalnya di perpustakaan itu ada buku misalnya. Oke. Baik, ini masih berjalan ya, berjalan. Oke. Oke. Ya, ini agak lama ya. Baik, sambil ini diinstal, silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya ya. Karena ini kalau melihat dari Zoom-nya tinggal berapa nih? 10 menit lagi ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan sambil kita melihat sambil ini berjalan proses ekstrak impor ya. Nah, ini ada juga yang tidak bisa ini ya.
Oke, continue. Oh, ini zoom-nya tim out ya. Oke. Ini ada kesalahan ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ya untuk kalau yang berhasil. Oke, ini masih sambil berjalan ya. Oke. Kalau dia berhasil, ini ada salah satu yang sudah berhasil. Ini kan di antara perpustakaan. Ini ada yang perpustakaan ini yang sudah berhasil. Tapi ini masih dalam proses ya. Gak apa-apa karena beda rumah juga, beda ruangan maksudnya kan. Nah ini kalau dia berhasil seperti ini nanti ya, localhost, kemudian di situ ada inlist slide ya, inlist slide yang sudah Bapak buat. Nah kayak gini ya. Nah ini sudah bisa di ini sudah masuk di otomasinya nih kan. Nah ini bangunan ruangannya yang Bapak ingin terangkan nanti ya. Ingin nih bangunan ruangannya ini. Program English Slide kalau ada yang sudah pernah install di sini data-datanya ya. Oke, ini muter-muter terus ini apa internetnya ya. Oke, di sini rumah bangunannya maksudnya kan kalau misalnya ini buku nanti larinya ke sini ya oke ini kita tutup saja. Oke, kita buat localhost lagi ya. Localhost. Kemudian, oke ini PHP admin. Nah, ini ya, ini di perpustakaan ini data-datanya nanti lari ke sini ya. Kalau kita ingin menulis buku, maksudnya database buku nanti larinya ke ini yang ini nih. Dan masih muter ya. Maksudnya buku-buku yang ada dimasukkan di sini nanti akan larinya ke database-nya di perpustakaan sini gitu kan. Nah, itu jadi itu apa ya antara mana ruangan bangunannya kemudian database-nya di sebelahnya. Oke, itu ya. Silakan ada satu orang saja yang nanya ya ke Bapak. Masih ada waktu silakan. Ini ada yang ditanya. Mana nih? Ya, silakan. Azizah tanya. Terkait dengan pangkalan data dengan menggunakan PHP admin ya. Ini kalau misalnya di ini apa? Nanti kita akan lebih mudah lagi pada saat kita offline ya. Kalau online kayak gini kan sulit Bapak mau ini kan ya cara langsung kan nanti pas offline kita bawa laptop kemudian kita coba ya membuat data dengan PHP admin. Nanti kalau ini sudah jadi, tinggal klik kayak gini saja ya. Ini sudah masuk di perpustakaannya kan. Anggaplah ini semi mata kuliah otomasi ya. Nah, karena ini sudah, nah nanti seperti ini ya. Nah ini perpustakaan apa gitu. Nanti kalau kita pada saat membuat katalog buku, nanti entry buku, entry katalog ya. Nanti larinya ke data yang ini kalau ada seperti ini biasanya direfresh saja ya. Direfresh. Nanti larinya data ke sini ya, ke bagian nih perpustakaan yang ini ya. Nah, ini kan di dalam perpustakaan ini ada agama, ada yang aplikasi, ada yang data ya, ada header, ada nah semua data ini yang kita sudah buat ya. Nanti satu-satu bisa dirancang ini ya. Misalnya ini tentang apa nih koleksi ya, koleksi ini pakai bahasa Inggris ya. Tapi seluruh yang ada di dalam apa yang dipinta yang diperintahkan dari ini portal yang ini nanti larinya ke sini ya ke bagian yang data ini ya. Nah ini kalau entry katalog. Nah nanti kan tinggal masukkan judul bukunya, masukkan apa gitu ya, masukkan judul buku, kemudian masukkan pengarang. Bapak pikir ini sudah seharusnya ya mahasiswa sudah harus bisa menggunakan program aplikasi English Slide atau Slim ya, Slim 2 itu. Nah, ini juga masuk di pangkalan data sebenarnya ya. Nanti bisa
dicobalah ini ya, karena ini memang wajib bisa. Oke, satu orang silakan ini ya. Tadi Azizah tanya apa saja ke Bapak. Silakan. Oke, Azizah. Azizah silakan. Tanya ke Bapak. Atau yang lain ada yang mewakili? Andri? Andri ya. Andri ada? Ada, Pak. Ya, silakan tanya apa saja ke Bapak terkait dengan menggunakan pangkalan data menggunakan PHP MyAdmin. Silakan ya. Mengenai SAMPP, Pak. SAMPP ya. Ya, SAMPP gimana? Nah, itu kan mengenai SAMPP kan, Pak. Nah, itu kan untuk menjalankan PHP MyAdmin kan itu SAMPP itu harus aktif, harus berjalan. Ya. Nah, itu kan ada beberapa kendala SAMPP yang tidak aktif, Pak. Nah, itu kendalanya itu gimana, Pak? Ya, oke. Baik ya, ini Bapak langsung saja Bapak. Ini kalau waktunya habis, berarti ini karena memang satu ini ya, satu ini. Kalau seandainya sampai P ini kita sudah setting seperti ini, sudah ini kan bisa stop, bisa start ya. Nah, ini kalau di stop ini kan ini start ya. Start, stop. Ternyata masih belum aktif gitu kan. Maka satu-satu jalan kita balik ke sini. Ke C, exam. Kemudian di sini ada yang manual saja. Kita buat di sini kan ada Apache Start. Nah, ini klik Apache Start biasanya ini diaktifkan ininya ya. Diaktifkan ini yang bentuk Word-nya. Kadang-kadang dari kontrol, nah yang kayak gini, biarin dia suruh aktif gitu ya. Jadi aktif ada dua kan, cuman mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini yang bentuk bentuk yang Word-nya ya, bentuk dalam DOS-nya. Ini satu yang diaktifkan, kemudian kedua ini MySQL-nya juga diaktifkan. Karena cuma dua kan? Di sini kan yang diaktifkan cuma Apache dengan MySQL. Berarti di sini juga kita aktifkan secara manualnya juga. Jadi biarin dua-duanya aktif. Nah, jadi kemungkinan yang dari sini tidak bisa aktif. Nah, dia juga bisa aktif dari yang ini ya. Ini kan karena ini tanda itu ya, tanda apa? Artinya dua macam. Itu Andre ya. Biasanya MySQL start-nya diaktifkan, kemudian Apache-nya juga diaktifkan. Nah, biasanya itu bisa bisa aktif ya. Atau nanti kita cari mungkin ada kesalahan di mungkin settingannya ya, settingan instalasinya mungkin examnya exam berapa gitu ya. Atau juga ada orang di setting di sini ya. Ini bisa saja di sini misalnya ini harus aktif terus di setting di sininya ya. Settingannya ini bisa dicontreng misalnya Apache sama ininya dicontreng kemudian save ya. Bisa juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya masih juga belum bisa ya tinggal cari di mungkin di tutorial atau di Google ya. Bagaimana kalau Apache kita tidak berjalan gitu PHP MyAdmin-nya. Jadi begitu Andri ya, ada dua macam. Pertama, start-nya diaktifkan. Kedua, start manualnya aktifkan. Nah, kadang-kadang kan dia tidak muncul-muncul yang Apache-nya yang ini ya, yang ini nih mana tadi? Yang kayak katakan yang Apache-nya yang